Hai anak-anak sekalian, hari ini kita kembali membahas tentang materi kelas 8 mekanika yang dalam kaitannya dengan daya dan energi. Jadi ini adalah bagian awal dari pembahasan tentang pesawat sederhana. Ya, kita lihat presentasinya, anak-anak sekalian. Jadi kalau kalian membuka buku Amazing Science, buku ke-8, ya, kalian akan melihat di halaman 336 dan 337 itu adalah pembahasan tentang daya dan energi. Ya, apa pentingnya kita membedakan daya dan energi? Kita lihat dari gambaran ini. Ya, ada dua batu besar, ukurannya sama, beratnya sama, dan sebagainya sama semua ya, kembar. Lalu dia didorong oleh sebuah mobil kecil, mobil sedan, dan oleh sebuah truk kontainer besar. Ya, keduanya sama-sama berusaha mendorong batu besar itu sejauh 100 meter. Ya, pertanyaannya, mana yang akan menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat? Truk atau mobil sedan merah? Ya. Saya percaya semua orang dengan mudah akan jawab truk. Kenapa? Tenaganya lebih besar, Pak. Nah, sebetulnya tanpa sadar waktu kita bicara hal itu, kita sudah bicara tentang daya. Ya. Jadi waktu kita bicara tenaga truk lebih besar, yang dimaksud adalah daya atau kemampuan truk itu melakukan pemberian energi jauh lebih besar. Nah, apa itu daya? Daya adalah energi persatuan waktu. Energi yang diberikan atau usaha yang diberikan persatuan waktu. Nah, kita bahas hari ini tentang kemampuan tersebut. Dalam mobil, ini kita kenal sebagai horsepower. Ya, daya kuda dan kemampuan dia untuk melakukan kerja. Makin besar mobil biasanya HP-nya atau horsepower-nya makin besar. Ya, kita lihat video berikut ini, video pendek sekali, membedakan antara usaha dan daya. Hari ini kita akan berbicara mengenai perbedaan antara usaha dan daya. Ya, seperti kita tahu, usaha adalah hasil pengerjaan gaya dalam bentuk perpindahan. Nah, apa itu daya? Ya, kita lihat, ya, usaha menyatakan berapa besarnya energi yang dipindahkan ketika kita melakukan pengerjaan suatu gaya. Jadi pada saat kita mendorong terjadi usaha. Sedangkan daya adalah seberapa cepat energi tersebut berpindah. Ya. Jadi kalau begitu, apa satuan dari usaha? Ya. Usaha diukur dengan joule. Ya. Sementara power diukur dalam joule per second, dan itu berarti adalah watt. Ya. Nah, suatu benda bisa saja memiliki daya tanpa harus melakukan kerja, karena daya berkaitan dengan energi yang dimiliki. Tapi sebaliknya, pada saat sebuah objek melakukan kerja, maka daya yang tidak mungkin nol. Karena berarti pada saat ada usaha, ada energi yang dipindahkan. Oke, kita akan melihat sekarang apa perbedaan antara energi atau usaha. Ya, usaha adalah energi yang melakukan pekerjaannya dengan daya. Usaha kita kenal rumusnya adalah W besar, usaha ya, adalah gaya kali delta S perpindahannya. Nah, apa hubungan dengan daya? Daya adalah energi atau usaha persatuan waktu. Sehingga bisa dikatakan W atau usaha yang tadi F kali delta S itu adalah P kalikan delta T. Nah, sehingga kalau kita cari berapa besarnya daya, daya adalah usaha persatuan waktu, W per delta T. Ya. Nah, dalam kenyataannya waktu itu bicara dengan sebuah alat atau sebuah mobil, sebuah peralatan, kita bicara tentang kemampuan sebuah alat itu biasa diukur dengan dayanya, bukan dengan energinya. Ya. Jadi mobil dengan horsepower lebih besar, motor yang horsepower lebih besar, dia punya kemampuan untuk bergerak lebih cepat dalam waktu yang lebih pendek.
Ya, jadi daya lebih sering bicarakan dalam proses perpindahan energi. Nah, apa kalau gitu hubungannya antara usaha dengan daya dan dengan gaya? Kita lihat. Tadi kan W adalah F delta S, maka kalau diganti dengan P kalau gitu adalah F delta S per delta T. Ya, W-nya diganti itu ya. Maka hasilnya daya kalau gitu adalah F gaya dikalikan delta S per delta T adalah kecepatan. Daya adalah F kali kecepatan geraknya. Nah, dengan cara ini kita bisa menghitung berapa besar daya kalau kita bisa melihat berapa kecepatan yang oleh gaya pemberi kerja tersebut. Ya. Nah, kita lihat aplikasi dalam contoh soal berikut ini. Ya. Sebuah motor listrik ya, dayanya 20 watt dipakai untuk menggerakkan sebuah balok seberat 100 Newton ya, dengan kereta mainan supaya bergerak dengan kecepatan tetap di landasan datar yang kasar, berarti ada gesekan. Nah, koefisien geseknya 0,6. Nah, pertanyaannya, berapa jarak tempuh balok setelah didorong selama 1 menit? Jadi ada daya, pasti bisa cari usahanya, ada waktu, ada gayanya. Ya, kita lihat bagaimana kita mengerjakan soal semacam ini. Ya, saya akan salin soalnya ke tempat lain. Nah, ini contohnya. Ya. Saya akan salin soal tadi di sini. Ya. Apa besar-besaran yang penting di sini? Kita lihat ada daya 20 watt, ada balok 100 Newton, harus bergerak dengan kecepatan tetap, koefisien geseknya 0,6 dan waktunya 1 menit. Jadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah P 20 watt, lalu W kecil, berat ya, gaya berat adalah 100 Newton. Pentingnya buat apa, Mister? Ini buat mencari gaya gesek nanti. Karena gaya gesek, rumusnya adalah mu kali N. Dan dalam bidang datar, N-nya sama dengan W. Kalau gitu, gaya geseknya bakalnya 0,6 dikalikan 100 Newton. Dan itu adalah 60 Newton. Ya. Lalu, dari sini kita dapatkan apa? Kalau dia bergerak kecepatan tetap, berarti gaya dorong sama dengan gaya gesek, ya. Kecepatan tetap berarti gaya netonya sama dengan 0 kan? Berarti dorongan dari kereta mainan tersebut betul-betul hanya untuk melawan gesekan. Dan itu berarti besarnya 60 Newton. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa usahanya yang adalah F kali delta S itu adalah 60 kali delta S. Ya. Berapa besar usahanya? Usahanya adalah P dikalikan delta T waktu dia bekerja. Nah, kalau kita bisa temukan inilah 20 dikalikan 60. Bukan 60. 1 menit ya, betul 60. Ya. Dan itu berarti kita temukan langsung berarti delta S-nya adalah 1200, 20 kali 60 dibagi 60, sama dengan 20 meter itu S-nya. Ya. Mister, kan ada juga rumus P sama dengan F kali delta. Bisa kita cari cara yang kedua, ada cara lainnya. Cara yang kedua, kalau kita tahu bahwa P itu adalah F kali V, ya, kita bisa hitung berapa besarnya V. Gimana caranya? Ya, kita harus lihat waktunya nih 1 menit. Ya, S-nya berapa bisa kelihatan nanti. Ya, oke. Dari yang rumusan ini 20 sama dengan gayanya adalah 60 dikalikan V. Berarti V-nya adalah 1/3 meter per sekon.
Dikalikan waktunya yang 1 menit, berarti S-nya adalah 1/3 dikalikan 60 sekon. Dan itu berarti 20 meter. Sama ya. Jadi pengerjaan dengan rumusan daya dan dengan rumusan usaha setara. Ya, Anda punya 2 pilihan, terserah pakai yang mana, tapi inilah gunanya daya dalam kaitan dengan usaha. Kita bisa cari kecepatan, kita bisa hitung jaraknya. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Nah, sebuah motor listrik dengan daya 100 watt dipakai untuk memutar katrol yang menggerakkan ember timba dari dalam sumur ke atas, ke daratan. Ya. Air dari kedalaman sumur sedalam 20 meter mencapai permukaan tanah dalam 40 sekon. Ditanya berapa berat air dan ember yang ditarik tersebut. Ya, kita yang diketahui apa? Daya motornya tahu, delta S tahu, lalu T-nya tahu. Ini delta T ya. Ditanya berapa berat ember, artinya gaya F yang dicari kan. Bagaimana cara rumusannya ini? Ya, kita ingat rumusannya adalah bahwa P sama dengan F dikali V. P-nya adalah 100 watt, F-nya adalah yang kita cari berapa, V-nya adalah delta S per delta T. Dan itu adalah 20 meter dibagi 40 sekon. Setengah ya. Nah, kalau gitu kita bisa temukan bahwa 100 adalah F kalikan setengah. Dan F berarti adalah 200 Newton. F itu apa sih? Gaya tarik dari tali terhadap ember. Kalau gitu beratnya sama dengan gaya berat ember. Jadi berat ember plus air di dalamnya adalah 200 Newton. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau kita mau mempercepat gerakan ember ke permukaan, bukan 40 sekon tapi 10 sekon, apa yang harus saya lakukan? Ya. Jadi kita perlu lebih cepat menggerakkan ember. Nah, ini ada 2 cara. Pertama, ya, anggaplah W embernya sama. Berat embernya tetap, katakanlah. Kalau berat embernya tetap, berarti F-nya tetap 200 Newton konstannya. Nah, W-nya, atau V ya, ini adalah atau usaha ya, P kali delta T. P kali delta T, betul ya. Nah, kalau sekarang delta T-nya tinggal 10 sekon, dengan berat ember yang tetap, berarti juga usahanya tetap. Ya, ini usaha ya, bukan berat ya. W besar adalah usaha. Usaha tetap, berarti kita memerlukan delta T-nya adalah 1/4 kalinya, P2, dikalikan 1/4 delta T1, maka kita bisa simpulkan bahwa P2-nya adalah 4 kali P1 yang semula tadi di atas. Jadi, untuk bisa mencapai syarat tadi, kita membutuhkan daya motor ditambah menjadi 400 watt. Itu kalau kita mau berat ember tetap. Tapi ada cara yang kedua untuk bisa membuat dia bergerak lebih cepat. Ya. Cara kedua yang saya lakukan adalah saya bisa saja membuat supaya daya motor tetap. Ini alternatif kedua. Kalau daya motornya tetap, berarti W, usaha ya, yang tadi P kali delta T, ya, delta T-nya harus 1/4, ya, dari T1. Kalau gitu, ini delta T2, ini adalah P1, karena sama. Ya. Dengan delta T yang tinggal 1/4 dari T1 yang tadi, dengan P1 yang tetap, berarti W-nya akan diperoleh, usahanya adalah 1/4 W1. Itu adalah W2-nya. Ya, usaha pada benda ember yang kedua. Kalau gitu artinya apa? Artinya usahanya akan lebih kecil. Caranya gimana buat usaha lebih kecil? Ya, berat embernya dikurangin. Berapa dikuranginya? 1/4 dari berat ember semula. Ya, jadi 2 cara. Apakah berat ember mau dibuat tetap, tapi motornya diperbesar, atau
motornya tetap, tapi berat embernya diperkecil. Seperempatnya nanti dia akan sama-sama bisa bergerak lebih cepat. Oke? Nah, itulah prinsip melakukan perhitungan daya dalam kaitan dengan waktu dan usaha. Ya, guru kalian akan lebih melanjutkan dengan soal-soal lain dalam kelas. Minggu depan kita akan masuk ke pesawat sederhana. Ada katrol, ada tuas, ada roda gigi, dan sebagainya. Ya, kita akan lihat minggu depan. Oke, anak-anak. See you next meeting.